hebat. Semangat Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat semua ya? Ya. Ada yang tahu kenapa kita harus semangat untuk mengawali hari? Biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk, iya. Salah satunya adalah ketika kita mengawali hari dengan semangat, tentunya kita akan menjalani hari-hari itu dengan semangat pula. Sebaliknya, ketika kita mengawali hari dengan gundah gulana, mood yang tidak baik, maka kita akan berpengaruh juga untuk keseharian kita, gitu ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatur perasaan kita untuk tetap bersemangat dan juga bersyukur. Oleh sebab itu, kita bisa mengawali syukurnya dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Zikru, bisa memimpin doanya. Selesai. Terima kasih Mas Zikru telah memimpin doanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ana ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian. Di sini Bu Ana akan membagikan selembar kertas untuk kalian bisa isi, dan isinya itu sesuai dengan keadaan kalian ya. Silakan bisa diisi terlebih dahulu. Sebenarnya wajahnya baru satu yang saya gambar. Kemarin saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena sudah melewati hari dengan tentunya baik. Kemudian hari ini saya berdoa semoga lancar apa yang saya lewati hari ini, optimis artinya. Kemudian besok saya ingin merasa semangat supaya lebih semangat lagi, dan makanya hari ini biar terlaksana dengan lancar. Kemudian saya merasa senang jika target terselesaikan tentunya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Hakim. Terima kasih Mas Hakim telah mengekspresikan perasaannya hari ini. Nah, kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita setujui sebelumnya? Masih ingat ya? Nah, di sini kita sudah menyepakati 6 kesepakatan. Nah, untuk mengingat kembali bisa dibacakan oleh Mbak Elsa. Membacakan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Yang ketiga, semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruangan kelas dan menjalankan jadwal tiket. Yang keempat, saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa. Yang kelima, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Nah, itu kesepakatan kelasnya ya. Terima kasih Mbak Elsa telah membacakan kesepakatan kelasnya. Nah, untuk dapat melaksanakannya di sini poin ketiga yaitu tentang kebersihan kelas. Nah, sekarang boleh tengok kanan kiri ataupun di bawah meja apakah ada bungkus jajan ataupun kertas yang tidak terpakai. Kalau ada, kalian bisa membayar di tempat aplikasi. Oke, sudah bersih? Sudah. Terima kasih karena kalian sudah melaksanakan kesepakatan kita. Ya, itu sebagai bentuk kita menjaga kebersihan kelas ya, untuk menciptakan ruang yang nyaman dan juga bersih untuk belajar. Gambar apa kira-kira? Baris berbaris. Baris berbaris, betul. Baris berbaris. Di sini tentunya dalam berbaris berbaris itu dipimpin oleh pemimpin barisan ya. Nah, tentu saja ketika pemimpin itu menginstruksikan kepada teman-temannya, apa kira-kira instruksinya? Biasanya apa? Terus maju jalan terus terus ya lencang depan, 2 langkah maju ke depan dan kiri jalan. Nah, itu tentu saja di sini kan tidak diam ya, dia itu bergerak ya. Iya, tentu saja di sini kita akan belajar tentang pergeseran atau di matematika namanya adalah translasi. Betul sekali, kita pada hari ini akan membahas tentang translasi. Nah, sudah pernah naik sepeda ya? Pernah. Tentunya ketika kita naik sepeda adalah kita di titik awal, kemudian kita bergerak ke titik akhir. Kita juga akan mengetahui nanti sifat-sifat dari translasi ketika bergerak itu, ukuran atau bentuknya itu berubah atau tidak ya. Kemudian ada materi prasyarat juga sebelum kita mempelajari translasi, yaitu tentang koordinat Kartesius. Masih ingat di koordinat Kartesius itu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang horizontal namanya sumbu apa? Sumbu X. Kemudian yang vertikal? Ya, betul sekali. Nah, prasyarat ini kita gunakan untuk mempelajari tentang translasi.
Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan matriks transformasi translasi dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangannya dalam memecahkan masalah. Nah, tentu saja ketika kita mempelajari suatu ilmu, terdapat manfaatnya. Salah satunya di matematika juga terdapat manfaatnya. Di penerapan translasi ini, pemakaian konsep perpindahan pada kapal dan juga pesawat bisa menggunakan ilmu dari translasi. Kita lihat di sini ada gambar rute dari pesawat. Tentunya rute dari pesawat itu dari titik awal dan titik akhir. Terdapat pergeseran. Nah, ini salah satu penerapan dari translasinya. Buana harap dengan manfaat ini kalian mengetahui bahwa ternyata ketika kita mempelajari matematika itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Oke, silahkan Mbak Safrida. Beberapa anak sedang bermain di lapangan. Mereka membentuk kelompok dengan anggota 2 orang. Sini dan Susanti adalah teman satu kelompok. Pada permainan tersebut, mata Susanti ditutup dengan sapu tangan. Kemudian Tini memandu pergerakan Susanti untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan di tempatnya. Tini memberikan arahan kepada Susanti secara berurutan. Berikut adalah urutannya. Yang pertama ke kanan 4 langkah dan maju 3 langkah. Ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. Ke kanan 5 langkah dan mundur 1 langkah. Ke kiri 3 langkah dan mundur 2 langkah. Oke, nah di situ ada sebuah permasalahan ya. Sebelum kita ke permasalahannya, di sini Bu Hana akan membagi sesuai kelompoknya yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu terdapat kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, sekarang dipersilahkan untuk kumpul sesuai kelompoknya ya. Sudah kumpul sesuai kelompoknya ya? Baik. Nah, silakan bisa dibahas dengan kelompoknya, yaitu tentang permasalahan Oke, Buana kasih waktu kalian 30 menit untuk bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, Bu Hana cek dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, oke. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 3 terlebih dahulu untuk menjabarkan hasil dari presentasinya. Ini kan ada segitiga, titiknya di titik A dengan koordinat negatif 1 sama 1, kemudian titik B negatif 2 X sama 3, kemudian C 0, 2, kemudian digeser dengan titik A ini bergeser 4 ke kanan, 3 ke kanan, oh iya 3 ke kanan, 4 ke bawah, diperoleh titik A aksen di negatif 1, negatif 3 dan selanjutnya, sehingga ini titik B aksen sama C aksen. Bentuknya utuh seperti segitiga. Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kelompok.
Oke, untuk kelompok 2 dipersilakan. Oke, dari kelompok B ada soal jika titik M 4,3 ditranslasikan oleh titik T negatif 1,3, tentukan bayangan oleh titik M. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Kelompok 2 ada yang tanggapan? Sama Bu hasilnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dari kelompok 1 hasilnya. Jadi kita mulai dari soalnya mana dia? Dari titik 4,3 0,1 kemudian ditranslasikan sejauh 4,3. Hasilnya adalah ini, jadi ke kanan 4 kemudian naiknya 3, maka hasilnya adalah di titik 4,4. Kemudian terakhir Susanti ditranslasikan lagi, nanti titik akhirnya adalah di titik 5,3, Susanti di titik 5,3. Sudah maju semua? Sudah. Translasi. Pergeseran titik, kemudian apa tadi kalau semisal di titik gimana? Bentuknya gimana? Berubah nggak? Enggak ya, tetap ya. Jadi pergeseran atau translasi itu bergeser tetapi dia tidak mengubah ukuran maupun bentuknya. Kita bisa menyelesaikan dengan bantuan aplikasi apa tadi kelompok 1? GeoGebra. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan soalnya, kita juga perlu mengecek cross-check-nya bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Nah, kira-kira kita sudah belajar apa hari ini? Nah, di sini ada penilaian diri nih. Kalian bisa mengklik lewat link, bisa mengisi penilaian dirinya ya. Nah, untuk tugas berikutnya, Bu Hana kasih tentang tugas membuat contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas ini bisa kalian diskusikan kelompok 1, 2, 3 ingin membuat produk seperti apa. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya bisa mempresentasikan hasil produknya. Begitu ya? Oke. Untuk latihan soalnya, kalian bisa membuka LMS dari sekolah. Bisa di sana ada beberapa tugasnya yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan soalnya. Oke, terima kasih Bu Hana cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Semoga ilmu yang diterapkan pada hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.